Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Luri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah baik anak ibu, minggu lalu kita sudah ada latihan menemukan ide pokok dan ide pendukung atau kalimat penjelas 3 soal. Nah ibu sudah koreksi. Meskipun banyak yang benar, namun ada juga beberapa yang masih salah. Mungkin ibu anggap itu belum paham ya nak ya. Nah nanti akan ibu lebih jelaskan lagi, namun tidak melalui tampilan slide, kali ini melalui buku langsung yang anak-anak ibu pegang supaya lebih paham lagi. Sebelumnya ibu akan menjelaskan kembali mengenai paragraf. Anak ibu, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat yang tandanya adalah titik. Jadi kalau ada dalam satu paragraf 5 titik, berarti dia ada 5 kalimat. Nah, terkadang ada dia yang di dalam paragraf itu ada tanda tanya dan tanda seru. Itu juga kita masukkan kalimat. Kemudian di dalam paragraf ada beberapa jenis, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif ini anak ibu adalah paragraf yang ide pokoknya di awal kalimat, di awal paragraf. Nah kemarin kita sudah tentukan tari kipas yang Made, itu ide pokoknya semuanya di awal ya nak, berarti itu termasuk paragraf deduktif. Jika ada suatu paragraf yang ide pokoknya di akhir, maka kita katakan dia paragraf induktif. Dan ada juga dalam satu paragraf ada 2 ide pokoknya di awal dan juga di akhir. Berarti kita katakan dia adalah paragraf campuran. Baik anak ibu akan jelaskan lebih jelas lagi langsung ke buku tema 1. Nah, ini anak ibu di rumah, ibu ingin anak ibu di rumah buka buku tema 1 halaman 58. Ya, tema 1 halaman 58. Kita akan bahas bagaimana cara menemukan ide pokok dari beberapa paragraf ini. Baik anak ibu, ini ada judulnya Suku Minang. Inilah yang dinamakan judul nak, di tengah-tengah di atas. Ya. Kemudian nak, Bu, ini berapa paragraf ya Bu ya? Kita lihat paragraf itu nak. Caranya adalah tandanya menulis kalimat pertama agak ke dalam. Ini dia, agak ke dalam ya nak ya. Nah ini contohnya. Paragraf 1 dari sini sampai sini. Paragraf kedua mana Bu? Yang ini nak. Ini sampai sini. Paragraf ketiga ini sampai ini. Nah, itu paragraf. Sekarang, nak, dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimatnya yang mana, Bu? Nih, ini kan satu paragraf, nak. Yuk kita hitung berapa kalimat. Tandanya adalah titik. Yuk kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Nah 5 kalimat ini nak, berarti ada 5 kalimat, tandanya dia kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau cari satu ide pokok nak diantara ini. Mana dia? Yang paling inti. Kalau gitu kita baca ya nak. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kita anggap itu adalah ide pokok. Kalau ini ide pokoknya, berarti kalimat yang lain harus membahas tentang suku Minang. Kita lihat kalimat kedua. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Berarti masih membahas suku Minang kan nak? Oke, berarti masih membahas kalimat pertama. Kita kalimat ketiga. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Masih membahas suku Minang. Berarti masih pertama nak. Selanjutnya, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Masih membahas tentang suku Minang di kalimat pertama. Lanjut kalimat kelima. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Masih membahas suku Minang. Berarti ide pokoknya nak adalah
Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kenapa ini, Bu? Karena kalimat kedua, 3, 4, dan 5 membicarakan tentang yang kalimat pertama. Berarti ide pokoknya adalah kalimat ke-1. Kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya adalah kalimat kedua, 3, 4, dan 5. Satunya tidak lagi ya nak ya. Nah, karena ide pokoknya di awal, maka paragraf ini kita sebut dengan paragraf deduktif. Ya, baik anak ibu sudah paham ya tentunya ya. Mudah-mudahan paham ya nak. Ibu kasih satu lagi contohnya ya nak ya. Kita lihat paragraf kedua nak. Ayo dihitung, dilihat dari rumah ya nak ya. Ini paragraf kedua. Ayo masuk ke dalam. Kita hitung ada berapa kalimat nak. Hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Kita ambil satu kalimat atau dua kalimat kalau dia campuran. Ide pokoknya ya nak. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas disebut rumah gadang. Dia membicarakan rumah gadang nak. Nah kalau ini ide pokoknya, kalimat yang lain membicarakan tentang apa? Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Berarti kalimat kedua membicarakan tentang kalimat pertama, rumah gadang. Kita ketiga nak, lengkung atap rumah sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah sangat tajam, landai seperti badan kapal. Masih membicarakan kalimat pertama. Atap rumah terbuat dari ijuk, masih membicarakan tentang rumah gadang, kalimat pertama. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong, masih membicarakan tentang rumah gadang. Kalimat ke-6, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong, masih membicarakan rumah gadang. Berarti anak ibu, ide pokoknya adalah kalimat pertama. Jadi disebut dengan paragraf deduktif. Ide pokok adalah kalimat ke-1, kalimat penjelas adalah kalimat kedua, 3, 4, 5, dan 6. Sudah paham ya anak ibu semuanya? Mudah-mudahan paham. Nah, anak ibu sudah mendengar dan melihat penjelasan tentang ide pokok tadi ya nak. Baiklah, mudah-mudahan pertemuan ketiga ini tentang ide pokok anak-anak ibu semuanya sudah paham. Amin. Nah, untuk catatan di rumah nak, ibu akan berikan nanti lampiran di bawah. Anak ibu silakan tulis di buku catatan bahasa Indonesia, jangan lupa berikan tanggal. Dan ada jenis-jenis kalimat nanti yang ibu berikan. Kemudian nak, hasil catatannya tidak perlu dikirimkan ke ibu kembali. Selamat belajar anak-anak ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.